Bapak Ibu, selamat berjumpa dengan saya. Perenungan pada hari ini terambil di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-8, ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berkata, "Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Di dalam pembacaan kita pada hari ini, dikatakan bahwa Yesus Guru Agung kita dengan lugas atau terus terang mengajarkan bahwa anak manusia, dia harus menderita dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Demikian dalam ayat 31. Selanjutnya dijelaskan bahwa Petrus mewakili sikap dari para muridnya dan menyatakan dia tidak setuju dengan hal itu. Petrus ingin yang indah-indah saja dan kemudian menolak jalan salib. Padahal untuk sampai kepada kebangkitan, Yesus harus melewati jalan salib. Karena itu jalan salib menjadi syarat mutlak untuk menjadi murid Kristus. Dalam jalan salib ini terkandung beberapa aspek pengorbanan, yaitu aspek pertama, aspek penyangkalan diri, ayat 34. "Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya." Menyangkal diri artinya menyangkal keinginan, nafsu, ambisi, dan kesenangan diri kita sendiri. Penyangkalan diri adalah bentuk paling konkret, paling nyata, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kita menyerahkan hak kesenangan dan cita-cita kita, serta tunduk dalam otoritas Yesus. Sedangkan aspek yang kedua, aspek penyerahan diri, ayat 35. "Setiap orang yang mengikut aku, memikul salibnya dan mengikuti aku." Menyangkal diri tidaklah cukup, harus diikuti dengan penyerahan diri. Murid sejati akan banyak mengalami benturan atau konflik yang akan membuat dirinya menjadi tidak aman. Bahkan tidak jarang nyawa adalah taruhannya. Sedangkan aspek yang ketiga, aspek kesaksian diri, ayat 38. Murid sejati tidak akan malu untuk bersaksi tentang Kristus dan kebenaran firman Allah. Inilah panggilan seorang murid yang sejati. Kita dipanggil menjadi murid tidak hanya untuk diselamatkan, melainkan juga untuk menjadi saksi-saksi Injil keselamatan kepada dunia. Kita adalah alat promosi kerajaan Allah. Dan ini tidak gampang, Bapak Ibu, sebab akan memaksa kita untuk berjalan pada jalan salib, via dolorosa. Ketiga hal tadi
bukanlah pilihan, tetapi setiap murid sejati Kristus adalah sebuah keharusan. Mari kita mengoreksi diri dan hidup kita. Sudahkah kita mengikuti jalan salib Yesus? Itulah jalan hidup yang akan dialami setiap murid-murid Yesus yang sejati. Kiranya melalui renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Shalom.